Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di channel Sahabat Al-Furqan ini akan menceritakan berbagai macam kisah inspiratif bernuansa Islami, yang mana kita sebagai orang Muslim perlu untuk mengetahuinya. Dan cerita ini akan disajikan dalam bentuk animasi bergambar. Thalhah bin Ubaidillah, seorang sahabat yang berasal dari suku Quraisy. Sejak muda, beliau telah memiliki profesi sebagai saudagar. Meski masih tergolong muda saat memulai karir di dunia niaga, Thalhah memiliki kelebihan dalam strategi berdagang. Beliau cerdik dan pintar, hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih senior. Thalhah dikenal sebagai pribadi yang pemurah dan dermawan. Dalam hidupnya, ia mempunyai tujuan utama, yaitu bermurah dalam pengorbanan jiwa. Thalhah masuk Islam melalui anak pamannya, Abu Bakar As-Siddiq. Thalhah termasuk dalam 8 orang yang pertama kali masuk Islam, atau biasa dikenal As-Sabiqun Al-Awwalun. Dan juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sejak masuk Islam sampai akhir hayatnya, dia selalu menepati janjinya. Ia dikenal sebagai orang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Keislaman Thalhah dimulai saat pergi ke Syam. Pada satu ketika, Thalhah dan rombongan pergi ke Syam. Di Busra, Thalhah mengalami peristiwa menarik yang menjadi pintu perubahan dalam perjalanan hidupnya kelak. Di tengah keramaian pasar, tiba-tiba ada seorang rohib berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" "Ya, aku penduduk Mekah," sahut Thalhah. "Sudah munculkah orang di antara kalian bernama Ahmad?" tanyanya. "Ahmad yang mana?" tanya Thalhah penasaran. "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti ia muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak ia akan berhijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan berpindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," sambut pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Thalhah. Tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar, beliau langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, beliau bergegas menemui keluarganya dan bertanya, "Ada peristiwa apa sepeninggalanku?" Dan benarlah, Mekah kala itu tengah digembarkan dengan berita kenabian Muhammad. Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya nabi dan Abu Bakar telah mempercayainya. Jawab keluarganya, "Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik. Banyak yang menyukai majelisnya karena dia ahli sejarah Quraisy," gumam Thalhah lirih. Setelah itu, Thalhah langsung mencari Abu Bakar. Ketika Thalhah menanyakan keabsahan berita mengenai kenabian Muhammad SAW, Abu Bakar mengiyakan berita itu. Perlahan sahabat Abu Bakar mulai menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW sejak peristiwa di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar mengajak Thalhah untuk masuk Islam. Usai Abu Bakar bercerita, Thalhah ganti bercerita tentang pertemuannya dengan seorang rahib di Busra. Abu Bakar langsung tercengang. Lalu Abu Bakar mengajak Thalhah untuk menemui Rasulullah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan rahib di Busra. Thalhah bersama dengan Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dan mengungkapkan niatnya. Lalu Rasulullah menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, akhirnya Thalhah pun masuk Islam. Di waktu itu Thalhah masih sangat muda, usianya sekitar 15-an tahun. Bagi keluarganya, masuk Islamnya Thalhah bin Ubaidillah bagaikan petir di siang bolong. Keluarganya dan orang-orang satu sukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam. Mulanya dengan bujuk rayu, namun karena pendirian Thalhah bin Ubaidillah sangat kokoh, mereka akhirnya bertindak keras. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun ini. Sekelompok pemuda menggiringnya dengan tangan terbelenggu di lehernya. Orang-orang berlari sambil mendorong, memecut dan memukuli kepalanya. Dan ada wanita tua yang terus berteriak mencaci maki Thalhah bin Ubaidillah. Tak lain ialah ibunya sendiri, Sa'bah binti Hadrami. Walau disakiti dan dipermalukan oleh orang yang sangat dicintai dan dihormatinya,
keyakinan dan keimanannya tidak bergeming. Bagaimanapun juga Allah SWT dan Rasulullah lebih dicintai daripada ibu dan sanak keluarganya yang lain. Setelah keislamannya diketahui oleh orang-orang Quraisy, Naufal bin Khuwailid, salah seorang pembesar yang terkenal dengan sebutan singa Quraisy, mencari-cari dirinya. Mereka bertemu Tolha sedang berjalan dengan Abu Bakar, dan segera saja keduanya ditangkap dan disiksa. Mereka berdua diikat dengan satu tambang, kemudian diancam dan diintimidasi. Tetapi mereka tidak berani bertindak terlalu keras dan kejam karena khawatir dengan pembalasan dari kabilah Abu Bakar dan Tolha. Setelah berbagai ancaman dilakukan, dari yang halus hingga keras tidak juga berhasil. Akhirnya mereka melepaskannya kembali. Karena peristiwa ini, Abu Bakar dan Tolha disebut sebagai Al-Qarinain, yang artinya dua setangkai. Kisah heroi yang paling berkesan ketika membaca kisah sahabat Tolha ialah pada peristiwa Perang Uhud. Kesaksian Abu Bakar atas Tolha seperti diriwayatkan Aisyah, jika Abu Bakar teringat pada waktu Perang Uhud, maka dia berkata, hari itu adalah milik Tolha seluruhnya. Di saat Perang Uhud, seharusnya kaum muslimin bisa memenanginya dan musuh-musuh pada mundur. Tapi karena keserakahan bagian pemanah yang berada di atas bukit turun untuk merebut rampasan perang kaum musyrikin. Melihat hal itu, Khalid bin Walid sebagai panglima perang dari kaum musyrikin langsung mengambil kesempatan tersebut dan menyerang balik kaum muslimin. Pada waktu itu Khalid bin Walid belum memeluk Islam. Ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah SAW dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit, di saat itu pasukan musyrikin membabi buta maju untuk melumat tentara muslim dan Rasulullah. Terbayang di pikiran mereka kekalahan yang amat memalukan di perang Badar. Mereka semua mencari Rasulullah SAW dengan senjata pedang-pedang yang siap menebas lawannya. Namun pasukan muslimin sekuat tenaga melindungi Rasulullah. Dan salah satu yang paling bersusah payah adalah Tolha. Ia ayunkan pedangnya ke kanan ke kiri, lalu melompat menghampiri Rasulullah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Tangan kanannya sedang memegang pedang dan diayunkan untuk menyerang serta menahan serangan dari musuh. Ia maju melindungi Rasulullah dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah SAW. Seluruh tombak panah meluncur disambut tebasan pedang musuh, tapi Tolha terus memeluk Rasulullah SAW, seolah tak rela jika seujung bulu pun tertebas. Saking begitu banyaknya yang mengepung Rasulullah, sehingga kaum kafir mengira bahwa Rasulullah SAW sudah tewas tertebas pedang-pedang yang mengepungnya. Alhamdulillah, Rasulullah SAW selamat. Tolha memapah dan menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Saat itu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada agak jauh dari Rasulullah telah sampai di dekat Rasulullah. Keduanya bergegas mencari Tolha bin Ubaidillah. Ketika ditemukan, ia dalam keadaan pingsan, sedangkan badannya berlumuran darah segar. Tak kurang 79 luka bekas tebasan pedang. Tusukan lembing dan lemparan panah memenuhi tubuhnya dan beberapa jari tangannya putus. Dikiranya Tolha sudah gugur, tapi ternyata masih hidup. Karena itulah Tolha digelar As-Syahidul Hayy atau syahid yang hidup. Sehingga setelah peristiwa ini Rasulullah SAW berkhutbah, wahai para mukminin, jika kalian ingin melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi ini, maka lihatlah pada Tolha. Maka Tolha yang jarinya tak utuh, jalannya pincang, bersimbah darah, tersenyum malu karena sabda Rasulullah. Seiring berjalannya waktu sampai tiba di mana Rasulullah SAW wafat. Selama itu irama hidupnya tidak banyak berbeda, memanggul senjata untuk menegakkan panji Islam atau menjalankan perniagaannya. Selama itu pula ia terus menunggu kapan penentannya akan berakhir. Kapan syahid yang berjalan di muka bumi ini akan menjadi benar-benar syahid, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah. Tolha akhirnya menemui syahidnya di Perang Jamal, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ironisnya, dalam peperangan tersebut ia bersama Zubair bin Awam dan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah memimpin pasukan dari Basrah untuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib dengan dalih menuntut balas kematian Utsman. Padahal beberapa waktu sebelumnya mereka ikut membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah.
Inilah memang dahsyatnya bahaya fitnah, sehingga orang-orang terpilih di masa Rasulullah SAW saling berperang satu sama lainnya. Ada perbedaan pendapat tentang sahihnya Tolhah. Satu riwayat menyebutkan ketika pertempuran mulai berlangsung dan dari kedua pihak berjatuhan korban tewas, Sayyidina Ali menangis dan menghentikan pertempuran. Padahal saat itu posisinya dalam keadaan menang. Sayyidina Ali meminta kehadiran Tolhah dan Zubair untuk melakukan islah. Sayyidina Ali mengingatkan Tolhah dan Zubair berbagai hal ketika bersama Rasulullah SAW, termasuk ramalan-ramalan beliau tentang mereka bertiga. Tolhah dan Zubair menangis mendengar penjabaran Ali dan seolah-olah diingatkan akan masa-masa indah bersama Rasulullah SAW. Apalagi saat itu mereka melihat Ammar bin Yasir masih jelas terngiang di telinga mereka. Sabda Nabi Muhammad SAW ketika kerja bakti membangun Masjid Nabawi, "Wahai Ammar bin Yasir, ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Kalau terus memaksakan pertempuran ini, jangan-jangan mereka menjadi kaum pendurhaka tersebut." Tolhah dan Zubair memutuskan untuk menghentikan pertempuran, dan ia menyarungkan senjatanya kemudian berbalik menemui pasukannya. Tetapi ada anggota pasukan yang tidak puas dengan keputusan ini, dan mereka memanah menyerang keduanya hingga tewas. Sedangkan riwayat lain menyebutkan pertempuran berlangsung seru dan pasukan Basrah dikalahkan oleh pasukan Sayyidina Ali. Tolhah dan Zubair bin Awam gugur menemui syahidnya. Sewaktu terjadi pertempuran di perang Jamal tersebut, sebuah panah beracun mengenai betis Tolhah. Maka dia segera dipindahkan ke Basrah dan tak berapa lama kemudian karena lukanya ia pun wafat. Tolhah bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di satu tempat dekat padang rumput di Basrah. Tolhah bin Ubaidillah meninggal dunia pada tahun 36 Hijriah bersamaan 656 Masehi. Sesungguhnya Tolhah bin Ubaidillah berharap bisa gugur ketika berjuang bersama Rasulullah SAW saat menghadapi musuh Islam. Namun ketentuan ilahi menghendaki dia tewas di tangan orang Islam sendiri. Perjalanan hidup Tolhah bak hembusan angin harum. Riwayatnya turut memberi warna indah dan agungnya sejarah Islam. Alangkah patutnya keteladanan yang beliau miliki kita hidupkan kembali di alam nyata hari ini. Betapa indahnya jika kita mampu menerjemahkan sejarah lama ke masa kini dan menanti jalan yang pernah dicapai pendahulu kita. Beriman sebagaimana mereka beriman, jujur, dermawan, ikhlas, dan setia seperti yang mereka tunjukkan, dan berjihad secara sungguh-sungguh. Seperti itulah kisah perjalanan, perjuangan untuk membela Islam dari sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi kisah teladan, menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan video tadi, mohon dikoreksi di kolom komentar, karena kami sebagai insan yang dhaif, banyak kekurangan tentunya tidak akan lepas dari kesalahan serta lupa. Sebelum video berakhir, mari support channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video berikutnya. Dan jangan lupa share ke sosial media kalian agar orang lain bisa tahu kisah-kisah tentang Islam seperti ini. Akhiran minni, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.